Kita melanjutkan di video yang ketiga, akan menganalisa 7 saham ya insya Allah. Yang pertama ada AYLS, ada Mina, OPMS, PAMG, PYFA, Samudra, dan terakhir ada SMGA. Cukup menarik ini, cukup menarik. Langsung sajalah, yang pertama ada AYLS. Dia netral-netral saja, closing di harga 102. Untuk AYLS ini kan emiten pom-poman si coklat Dubai. Kita juga udah lama sih nggak rekom AYLS. Mungkin kalau menarik ya aku rekom lah. Oke, untuk AYLS dia secara technical daily dia masih menarik ya. MACD dan RSI nya pun masih menarik, tapi ini masih dalam fase sideways. Mungkin bandarnya lagi akumulasi, masih akumulasi. Kunci dia ada di harga 100 sampai dengan 97. Kuncinya ada di harga 100 sampai dengan 97. Itu garis support yang tidak boleh ditembus oleh AYLS. Apabila dia nembus 100 sampai 97, maka potensinya ambrol lebih dalam lagi ke harga 94 sampai 90. Namun jika dia masih di atas 100, itulah yang bikin dia masih menarik, dengan target potensi naik ke harga 107 sampai 110. Itu secara technical daily. Jika melihat dari technical weekly, dia candle yang seperti ini adalah candle yang paling tidak saya sukai, karena garis shadownya terlalu panjang ya, jarum-jarumnya. Kalau melihat dari MACD nya si AYLS ini kurang oke ya, RSI pun kurang oke. Namun boleh kalian coba dengan patokan technical daily ya, nyobain aja silahkan. Beli 102 sampai dengan 100 atau 102 sampai 98, SL nya boleh di 96. Itu untuk AYLS. Nanti target TP nya boleh di 107 sampai 110. Oke, seperti itu saja untuk AYLS. Lanjut ada Mina. Mina terkoreksi 3,39% di harga 114. Cukup lumayan ya. Ini Mina kemarin kita sempat bagger ya teman-teman, kita rekom dari harga 90 apa ya, lupa bentar. Mina cukup keren juga ini si Mina ya. Kita ngasih rekom tuh, alhamdulillah. Wait mana? Banyak, kita tiap hari ngasih rekom soalnya guys, jadi sangat bagus. Tuh kita bikin rekom dari harga 81 sampai 79, dan Mina terbang ya sampai 110, bahkan sampai 130. Itu untuk Mina tuh kan, sampai sini kan kemarin terbang sampai 135, keren. Kita masuk di sini nih, kita masuk di sini, terbang sampai sini ya, itu luar biasa. Terima kasih. Untuk Mina bukan saatnya kalian membeli ya, secara technical daily dia cukup beresiko. MACD dan RSI nya pun kurang oke, ada potensi lanjut turun kembali ke harga 110 dulu, ke harga 110. Apabila dia jebol 110, maka potensinya lanjut turun kembali ke harga 100 sampai 90 lagi untuk Mina. Namun jika melihat dari technical weekly, dia memang masih menarik ya. Dia juga break garis warna kuning dan masih ketahan di situ ya, berarti kuncinya Mina itu nggak boleh tembus 110. Itu kuncinya. Kalau dia nembus 110, maka kalian mending tunggu di 100-an aja. Nah kalau udah sampai 100-an nih, saya mau beli Mina lah, karena secara technical weekly dia masih menarik ya. Untuk Mina saya lebih menyarankan kalian tunggu di 100-an atau di bawah 100 ya. Seperti itu saja untuk Mina, menarik kesimpulannya. Lanjut ada OPMS, dia terkoreksi 2,78% di harga 70. Untuk OPMS secara technical weekly dia masih kurang oke ya, ada potensi dia lanjut turun dulu ke harga 65. Kalau jebol 65, maka potensi turun lagi ke harga 60. Secara technical weekly, MACD dan RSI nya kurang menarik untuk OPMS.
Kalau melihat dari technical daily pun dia masih ketahan ya, dia masih punya support di harga 68. Itu 68 adalah garis support yang tidak boleh ditembus oleh PMS. Kalau dia nembus 68 maka potensi ke 6564, dan jika dia nembus 64 maka ke 60. Untuk teman-teman yang mau nyobain OPMS silahkan, patokannya garis warna biru 68, nggak boleh jebol. Kalau jebol 68 skip dulu ya. Jadi kalian bikinlah area beli di harga 70 sampai 68. SL kalau jebol 68, target TP-nya boleh deket dulu ke harga 73, 75 atau 76 atau 78, itu boleh ya. Kalian bebaslah atur-atur untuk area TP-nya. Yang penting cuan. Gitu saja untuk OPMS. Kalau saya pribadi lebih suka nunggu di 65 untuk OPMS seperti itu. Lanjut ada PAMG, dia menguat 3% di harga 68 ya. PAM mineral, PAMG. Oh bukan, kalau PAM mineral NICL ya. PAMG secara technical daily dia masih menarik teman-teman, masih menarik ini. Selama dia masih di atas 65 atau garis warna hijau, itu masih menarik. MACD dan RSI nya PAMG pun cukup oke. Jadi patokan kalian adalah tidak boleh jebol 65. Itu ya kalau dari technical daily. Nah, kalau dari technical weekly ini cukup mengerikan, dia ada potensi lanjut turun dulu. MACD dan RSI nya pun rusak. Dia masih tertahan di garis warna kuning weekly itu di 68. Jadi harap berhati-hati. Kalau kok dia jebol 68 dan besok lanjut turun, itu boleh di skip terlebih dahulu ya untuk PAMG nya. 68 itu nggak boleh jebol. Kalau jebol 68 maka lanjut ke 65. Kalau 65 nya jebol maka lanjut ke 63. Kalau melihat dari technical weekly, dia kan turun, dailynya naik. Jadi tunggu dia koreksi dulu. Tunggu dia koreksi buat teman-teman yang mau nyobain PAMG misal. Ya kalian cobalah bikin area beli di 67 sampai 65. SL kalau jebol 65 kayak gitu. Target TP boleh di 70, 75, 80, 85 kayak gitu. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya PAMG memang masih oke, tapi weekly-nya mengerikan. Gitu aja sih. Lanjut ada PYFA, dia terkoreksi 2,63% di harga 222. PYFA, wow, udah lama kita nggak rekom PYFA ya, karena memang wah secara technical daily dia berhati-hati ya, hati-hati untuk PYFA. Dia nggak boleh jebol 220 sampai 218. Kalau jebol ini garis warna biru muda, maka potensi dia ke garis warna hijau muda atau di 214 ya. Saya ulangi, PYFA nggak boleh jebol 220 sampai 218. Kalau jebol dua harga tersebut maka ada potensi ke 214, dan jika jebol 214 maka besar kemungkinan dia balik lagi ke 200. Untuk PYFA hati-hati. MACD dan RSI nya pun dia cukup mengerikan ya, harap di skip dulu buat teman-teman yang sudah punya, yaitu tadi area-area yang tidak boleh ditembus. Kalau dari technical weekly dia pun ada potensi lanjut turun terlebih dahulu ke harga 210. Ini target mingguan PYFA 210 sampai 200 ya untuk target mingguannya. Target dailynya besok turun ke 220 dulu, dan saya cuma bisa mendoakan saja semoga di 220 218 itu PYFA mantul. Kalau nggak mantul ya skip dulu gitu ya. Oke, paham? Semoga aja dia mantul ya. Karena apa? Dia udah bikin 4 candle merah yang otomatis ini udah 4 hari dia merah terus. Semoga aja di hari kelima besok hari Senin dia ada angin segar dan ada mantul sedikit ya. Oke, seperti itu saja untuk PYFA. Lanjut ada SMDR, ini cukup menarik ya teman-teman. Dia menguat 3% di harga 316 dan kita sudah
take profit 1. Kita itu rekom di harga 308 sampai 304 untuk SMDR, dan alhamdulillah dia sudah nyentuh TP1. Besok ini ya, target saya TP3 untuk SMDR. Ini masih potensi ke TP3. Kalian boleh melihat SMDR ini cukup menarik ya, menarik. Kalau bandarnya nggak aneh-aneh, ini SMDR potensi lanjut ke harga 320, dan jika dia jebol 320 maka besar kemungkinan ke harga 330. Itu untuk SMDR. MACD dan RSI nya pun cukup menarik kalau dari technical daily. Nah, kalau melihat dari technical weekly, dia sempat koreksi ya, sempat koreksi ke sini dan balik arah guys. Ini cukup menarik ya, cukup menarik. Ini harusnya besok lanjut naik. Pada minggu besok target terdekat ke 330 sampai 340. Apabila dia break 340, besar kemungkinan ke 370 lagi untuk SMDR. Targetnya memang agak jauh, namun kita nggak boleh terlalu bahagia karena yang namanya berlebihan itu tidak baik ya. Yang jelas ini 70% lanjut naik dulu kalau bandarnya nggak aneh-aneh gitu. Coba kita cek secara Broksum. Broksumnya SMDR pun menarik. Di situ ada NI, BQ dan juga MG. Ini 3 broker bandar yang siap untuk menggoreng SMDR. Semoga sukses teman-teman yang sudah beli SMDR, para holdernya semoga bahagia. Dan untuk bandar yang akan goreng SMDR, jangan lupa take profit besok ya, cuan-cuan semuanya. Oke, seperti itu saja untuk SMDR. Lanjut yang terakhir ada SMGA, dia menguat 1,27% di harga 80. Di harga 80 SMGA. Secara technical weekly dia menarik. Technical weekly-nya menarik ya. Ada potensi dia lanjut naik dulu ke harga 85 kejauhan. 83 dulu. 83 sampai 85 itu target dari SMGA. Kalau saya melihat di sini cukup menarik ya buat teman-teman yang belum punya barang. Silahkan kalau mau nyobain, kalian bikinlah area beli 80 sampai 78, SL nya boleh di 76, target TP boleh di 83, 86 sampai dengan 90. Itu secara technical daily. Kalau melihat secara technical weekly dia masih aman sih sebenarnya, masih aman. Kalau saya lihat polanya kayak gini masih aman, dan semoga saja pada minggu besok dia bikin candle hijau tinggi biar sama seperti pola sebelumnya ya. Dia habis koreksi hijau tinggi, koreksi hijau tinggi gitu ya. Semoga saja kayak gitu. Jadi kalian boleh nih beli 80 sampai 78, SL kalau dia closing di bawah 78. Namun ingat, MACD dan RSI nya SMGA secara technical weekly dia agak mengerikan. Kalau secara technical daily sih MACD dan RSI nya masih menarik ya geng ya. Semoga saja ini bisa dilanjutkan. Oke lah, kita cobain screenshot dulu dan kita coba dijadikan rekomendasi besok di grup Sobat Katlos Saham. Terima kasih yang sudah menonton video kita yang ketiga. Sampai jumpa hari esok untuk melanjutkan video yang keempat sampai terakhir. Oke, sampai jumpa, bye bye.